just like a. Dalam video kali ini, kami kelompok 2 teori bilangan dari kelas PSM 21B jurusan Matematika dari Universitas Negeri Medan akan memberikan salah satu materi dari mata kuliah teori bilangan, yaitu sistem residu. Sistem residu merupakan topik yang memberikan dasar untuk mengembangkan pembahasan menuju teorema Euler. Artinya, sebelum kita menuju teorema Euler, alangkah baiknya kita memahami sistem residu. Dan pada bagian lain terkait dengan fungsi-fungsi khas atau special function dalam teori bilangan. Bagian-bagian dari sistem residu meliputi sistem residu lengkap dan sistem residu yang tereduksi. Sebagai suatu sistem residu mempunyai sifat-sifat khas yang terkait dengan bagaimana membuat sistem residu atau mencari contoh yang memenuhi syarat tertentu. Jadi tidak semua contoh memenuhi syarat tertentu sehingga dapat diselesaikan atau merupakan suatu permasalahan yang merupakan sistem residu. Suatu himpunan X1, X2 hingga Xm disebut suatu sistem residu lengkap modulo M. Jika dan hanya jika untuk setiap Y dengan Y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari M, ada satu dan hanya satu X dengan I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari M. Sedemikian hingga Y kongruen X modulo M atau X kongruen Y modulo M. Dengan demikian, jika ada suatu himpunan yang banyaknya unsur kurang dari M atau lebih dari M, maka himpunan itu tentu bukan merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M. Selanjutnya, karena pasangan-pasangan kongruensi antara Y dan Xi adalah tunggal, maka tidak ada Y yang kongruen dengan dua unsur X yang berbeda, misalnya Xi dan Xj. Dan tidak ada Xi yang kongruen dengan dua nilai Y, misalnya Yi atau misalnya Yn dan Ym. Dengan demikian, tidak ada dua unsur X yang berbeda dan kongruen. Artinya, Xi tidak kongruen Xj modulo M jika I tidak sama dengan J. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita perhatikan bahwa indeks dari X yang terakhir adalah M, dan hal ini menunjukkan bahwa banyaknya unsur dalam suatu sistem residu lengkap modulo M adalah M. Dengan demikian, jika ada suatu himpunan yang banyaknya unsur kurang dari M atau lebih dari M, maka himpunan ini tentu bukan merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan dengan membacakan sebagian dari contoh soal mengenai sistem residu. Yang pertama, himpunan A merupakan 6, 7, 8, 9, bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Sebab, banyak unsur A kurang dari 5. Kedua, himpunan A adalah 6, 7, 8, 9, 10 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Sebab untuk setiap Y dengan Y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 5, ada satu dan hanya satu Xi dengan I lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari 5. Sedemikian sehingga Y kongruen Xi modulo 5 atau Xi kongruen Y modulo 5. Nilai-nilai Y yang memenuhi Y lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil dari 5 adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 4, atau Y sama dengan 5. Jika kita selidiki, maka kita peroleh bahwa 10 kongruen 0 modulo 5, 9 kongruen 4 modulo 5, 8 kongruen 3 modulo M, 7 kongruen 2 modulo M, dan 6 kongruen 1 modulo M.
Dengan demikian, untuk setiap Y dengan Y sama dengan 0, 2, 3, 4, 5, ada satu dan hanya satu XI, dengan XI sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Sedemikian sehingga XY kongruen Y modulo M. Jadi, A adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Ketiga, himpunan B sama dengan 4, 25, 82, 107 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 4. Sebab, untuk setiap Y dengan Y lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil dari 4, ada satu dan hanya satu XI dengan I lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari 4. Sedemikian sehingga Y kongruen XI modulo 4 atau XI kongruen Y modulo 4. Jika kita selidiki lebih lanjut, maka akan diperoleh 4 kongruen 0 modulo 4, 25 kongruen 1 modulo 4, 82 kongruen 2 modulo 4, dan yang terakhir itu 107 kongruen 3 modulo 4. Yang keempat itu himpunan C sama dengan min 33, min 13, 14, 59, 27, 48, 12 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 7. Sebab untuk setiap Y dengan Y lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil dari 7, ada satu dan hanya satu XI dengan I lebih besar atau sama dengan 1 lebih kecil dari 7. Sedemikian sehingga diperoleh Y kongruen XI modulo 7 atau XI kongruen Y modulo 7. Jika kita selidiki lebih lanjut, maka akan diperoleh hasilnya itu min 33 kongruen 0 modulo 7, min 13 kongruen 0 modulo 7, 14 kongruen 0 modulo 7, 59 kongruen 3 modulo 7, 32 kongruen 3 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 1 modulo 7. Selanjutnya itu contoh soal kelima. Himpunan D 10, 5, 10 min 5, 27 adalah bukan suatu sistem residu lengkap modulo 3. Sebab untuk suatu Y sama dengan 1 dengan Y lebih besar atau sama dengan 0 lebih kecil dari 3, ada lebih dari 1 XI, yaitu 10 dan min 5, sehingga 10 kongruen 1 modulo 3 dan min 5 kongruen 1 modulo 3. Yang contoh soal ke-6 itu algoritma pembagian menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat 0, 1 sampai seterusnya hingga M kurang 1 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M dan disebut sebagai residu non-negatif terkecil modulo M. Selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal 62. Contoh soal pertama, himpunan 1, 2 adalah suatu sistem residu tereduksi modulo 6. Sebab A 1, 2 sama dengan 1 dan 5, 6 sama dengan 1. B 5 tidak kongruen 1 modulo 6. Nomor 2, himpunan 17, 91 adalah suatu sistem residu tereduksi modulo 6. Sebab 16, 17, 6 sama dengan 1 dan 91, 6 sama dengan 1. 91 tidak kongruen 17 modulo 6. Hal ini dapat kita cari dengan teorema yang dijabarkan di atas, dengan definisi 6.2. Selanjutnya, contoh soal 6.3.
Himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 8. Unsur-unsur A yang tidak relatif prima dengan 8 adalah 0, 2, 4, dan 6 karena 0, 8 sama dengan 8, 1, 2, dan 8 itu sama dengan 2, 1, 4, 8 itu sama dengan 4, 1, dan 6, 8 sama dengan 2, 1. Misalkan B adalah himpunan dari unsur-unsur yang tertinggal, maka B sama dengan 1, 3, 5, 7. Dan B merupakan suatu sistem residu tereduksi modul 8 karena memenuhi definisi 6.1. 6.1 itu ini definisinya. Selanjutnya itu kita akan membahas contoh soal nomor 2. Himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 20. Jika unsur-unsur A yang tidak relatif prima dengan 20 dibuang, yakni 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18, maka unsur-unsur yang tertinggal adalah 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. B sama dengan 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19 merupakan suatu sistem residu tereduksi modulo 20. Baiklah, selanjutnya definisi 33. Suatu himpunan bilangan bulat X1, X2, sampai XK disebut suatu sistem residu tereduksi modulo M jika dan hanya jika A, XIM sama dengan 1, di mana I lebih besar sama dengan 1, I lebih kecil K. Untuk B, X1 sama dengan XJ modulo M untuk setiap I tidak sama dengan J. Yang C, jika YM sama dengan 1, Y sama dengan XI modulo M untuk suatu I sama dengan 1, 2K. Selanjutnya ke contoh. Yang pertama, himpunan 1791 adalah suatu sistem residu tereduksi modulo 6 sebab A sesuai dengan definisi 17,6 sama dengan 1 dan 96,6 sama dengan 1. Untuk B, 91 kongruen 17 modulo 6. Selanjutnya definisi 34. Misalkan M adalah suatu bilangan bulat positif, banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo M disebut fungsi V minus Euler dari M dan dinyatakan dengan Vm. Contoh, V2 sama dengan 1 diperoleh dari unsur 1, V3 sama dengan 2 diperoleh dari unsur 1 dan 2, V4 sama dengan 2 diperoleh dari unsur 1 dan 3, V5 sama dengan 4 diperoleh dari unsur 1, 2, 3, dan 4, V6 sama dengan 2 diperoleh dari unsur 1 dan 5, V7 sama dengan 6 diperoleh dari unsur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, V12 sama dengan 4 diperoleh dari unsur 1, 5, 7, dan 11, V16 sama dengan 8 diperoleh dari unsur 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. VV sama dengan P dikurang 1 jika V adalah suatu bilangan prima. Selanjutnya kita beralih ke teorema 37. Ditentukan AM sama dengan 1 jika X1, X2, sampai XK adalah suatu sistem residu modulo M
yang lengkap atau tereduksi. Maka AX1, AX2, sampai AXK juga merupakan suatu sistem residu modulo M yang lengkap atau tereduksi. Kita buktikan, ditentukan bahwa X1, X2, XK adalah suatu sistem residu modulo M yang lengkap. Maka X1 tidak kongruen XJ modulo M jika XI tidak sama dengan XJ. Harus dibuktikan bahwa AXI tidak kongruen AXJ modulo M jika I tidak kongruen dengan J. Misalkan dari unsur-unsur AX1, AX2, sampai AXK terdapat I tidak kongruen dengan J, sehingga berlaku hubungan AXI kongruen AXJ modulo karena A M sama dengan 1 dan AXI sama dengan AXJ modulo M. Maka menurut teorema 36, A dapat ditunjukkan bahwa AXI sama dengan AXJ modulo M bertentangan dengan ketentuan AX1, AX2, sampai AXK merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M. Jadi tentu AXI tidak kongruen AXJ modulo M. Untuk contoh, himpunan P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 adalah merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M jika masing-masing unsur A dikali 4, yang mana 4, 5 sama dengan 1, dan setelah dikalikan dimasukkan sebagai unsur himpunan Q. Maka dapat ditunjukkan bahwa Q 0, 4, 8, 12, 16 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5 karena setiap unsur Q kongruen dengan 1 dan hanya 1, yaitu Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 5, yaitu 0 kongruen dengan 0 modulo 5, 4 kongruen dengan 4 modulo 5, 8 kongruen dengan 3 modulo 5, 12 kongruen dengan 2 dikali modulo 5, 16 kongruen dengan 1 dikali modulo 5. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu teorema 3.8 atau teorema Euler, di mana teorema Euler berbunyi jika A M elemen dari Z dan M lebih besar dari 0 sehingga A, M sama dengan 1, maka A PM kongruen 1 modulo M. Bukti, misalkan bahwa himpunan X1, X2, XPM adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M dengan unsur-unsur bilangan bulat positif kurang dari M dan prima relatif dengan M, maka menurut teorema 3.7 yang berbunyi ditentukan A, M sama dengan 1 jika himpunan X1, X2, titik sampai XK adalah suatu sistem residu modulo M yang lengkap atau tereduksi, maka himpunan AX1, AX2, titik sampai AXK juga merupakan suatu sistem residu modulo M yang lengkap atau tereduksi. Dengan demikian, residu-residu positif terkecil dari himpunan AX1, AX2, titik sampai AXPM adalah bilangan-bilangan bulat yang terdapat pada himpunan AX1, AX2, titik sampai AXPM dengan urutan tertentu. Akibatnya, kita dapat mengalihkan semua suku dari masing-masing sistem residu tereduksi sehingga diperoleh AX1, AX2, titik sampai AXPM sama dengan X1, X2, titik XPM modulo M. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa A PM X1,
X2, titik XPM kongruen X1, X2, titik, sampai XPM modulo M. Selanjutnya, himpunan X1, X2, titik, sampai XPM adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M. Maka menurut definisi 3.3 berlaku Xi, M sama dengan 1. Berdasarkan teorema 2.16, karena Xi, M sama dengan 1, untuk semua I yaitu Xi, M sama dengan X2, M sama dengan titik sampai sama dengan XPM, M, maka ditentukan bahwa X1, X2, titik, sampai XPM, M sama dengan 1. Dari dua keadaan, A, PM X1, X2, titik sampai XPM kongruen X1, X2, titik sampai XPM modulo M, dan X1, X2, titik sampai XPM, M sama dengan 1. Dapat ditunjukkan berdasarkan teorema 3.6 bagian A bahwa A, PM kongruen 1 modulo M. Kita dapat menggunakan teorema Euler untuk mencari inversi modulo M. Jika A dan M adalah prima relatif, maka dapat ditunjukkan bahwa A, PM kongruen 1 modulo M. Dengan demikian, A, PM sama dengan A kali A pangkat PM kurang 1 kongruen 1 modulo M. Jika jadi, A pangkat PM kurang 1 adalah inversi dari A modulo M. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh dari teorema 3.8. Contoh yang pertama yaitu carilah 2 digit terakhir lambang bilangan desimal dari 23 pangkat 500. Soal ini dapat dijawab dengan menyatakan maknanya dalam bentuk lain, yaitu sama dengan mencari X jika 23 pangkat 500 kongruen X modulo 100. Kemudian, bentuk 23 pangkat 500 kongruen X modulo pangkat 100 dapat dipecah menjadi 23 pangkat 500 kongruen X modulo 4 dan 23 pangkat 500 kongruen X modulo 25. Yang bagian A yaitu mencari X dari 23 pangkat 500 kongruen X modulo 4. 23 kongruen 3 modulo 4, maka 23 pangkat 2 kongruen 9 modulo 4 kongruen 1 modulo 4, sehingga 23 pangkat 500 kongruen 23 pangkat 2 pangkat 250. Dengan demikian, 23 pangkat 500 sama dengan 23 pangkat 2 pangkat 250 kongruen 1 pangkat 250 modulo 4 atau X kongruen 1 modulo 4. Yang bagian B yaitu mencari X dari 23 pangkat 500 kongruen X modulo 25. 23 kongruen minus 2 modulo 25. Maka 23 pangkat 2 kongruen 4 modulo 25, 23 pangkat 4 kongruen 16 modulo 25, 23 pangkat 8 kongruen 6 modulo 25, 23 pangkat 16 kongruen 11 modulo 25, 23 pangkat 32 kongruen minus 4 modulo 25, 23 pangkat 64 kongruen 16 modulo 25, 23 pangkat 128 kongruen 6 modulo 25, dan 23 pangkat 256 kongruen 11 modulo 25. Dengan demikian, 23 pangkat 500 sama dengan
23 pangkat 256 dikali 23 pangkat 128 dikali 23 pangkat 64 dikali 23 pangkat 32 dikali 23 pangkat 16 dikali 23 pangkat 4 kongruen 11 dikali 6 dikali 16 dikali minus 4 dikali 11 dikali 16 modulo 25. 23 pangkat 500 kongruen minus 4 dikali 6 dikali minus 4 dikali 6 modulo 25 kongruen 576 modulo 25 kongruen 1 modulo 25 yaitu X kongruen 1 modulo 25. Dari hasil bagian A dan bagian B yaitu X kongruen modulo 4 dan X kongruen modulo 25, maka berdasarkan teorema 3.6 bagian B di mana X kongruen 1 modulo 4,25, X kongruen 1 modulo 100. Jadi 23 pangkat 500 kongruen 1 modulo 100 berarti 2 digit terakhir lambang bilangan desimal dari 23 pangkat 500 adalah 0 dan 1. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, tunjukkan jika n, 7 sama dengan 1 di mana n elemen dari n, maka 7 habis membagi n pangkat 7 kurang n. Penyelesaiannya, karena n, 7 sama dengan 1, maka menurut teorema Euler, n pangkat pi 7 kongruen 1 modulo 7. Selanjutnya, pi 7 sama dengan 6, sehingga diperoleh n pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, dan sesuai definisi 3.1, 7 habis membagi n pangkat 6 kurang 1, dan akibatnya sesuai teorema 2.1, 7 habis membagi n dikali n pangkat 6 kurang 1 atau 7 habis membagi n pangkat 7 dikurang n. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, yaitu jika bulan ini adalah bulan Mei, maka carilah nama bulan setelah 239 pangkat 43 bulan lagi. Jawab, permasalahan ini dapat diganti dengan mencari X jika 239 pangkat 43 kongruen X modulo 12. Karena 239,12 sama dengan 1, maka menurut teorema Euler 239 pi 12 kongruen 1 modulo 12. Selanjutnya pi 12 sama dengan 4, sehingga diperoleh 239 pangkat 4 kongruen 1 modulo 12. 239 pangkat 43 sama dengan 239 pangkat 4 di pangkat 10 dikali 239 pangkat 3 kongruen 1231 dikali 239 pangkat 3 modulo 12 kongruen minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 modulo 12 sama dengan 11 modulo 12. Jadi X sama dengan 11. Dengan demikian 239,43 bulan lagi adalah bulan April. Dan contoh yang terakhir yaitu kongruensi linear AX kongruen B modulo M dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Euler sebagai berikut. AX kongruen B modulo M, A pangkat PM kurang 1 dikali AX kongruen A PM pangkat PM kurang 1 dikali modulo B modulo M, X kongruen A pangkat PM kurang 1 dikali B modulo M. Jawab, 7X kongruen 3 modulo 12 adalah X kongruen 7 di pangkat Pi 12 dikurang 1 dikali 3 modulo 12 kongruen 7 di pangkat 4 kurang 1 dikali 3 modulo 12 kongruen 7
pangkat 3 dikali 3 modulo 12 kongruen 21 modulo 12 kongruen 9 modulo 12. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai teorema 3.8. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan membacakan teorema 39, yaitu teorema kecil Fermat. Jika P adalah suatu bilangan prima dan P tidak membagi A, maka A pangkat P minus 1 kongruen 1 mod P. Bukti, karena P adalah suatu bilangan prima dan P tidak membagi A, maka dalam kurung P, A sama dengan 1. Jika dalam kurung P, A tidak sama dengan 1, yaitu P dan A tidak prima relatif, maka P dan A mempunyai faktor selain 1 dan P. Tentangan dengan sifat P sebagai bilangan prima. Selanjutnya, karena dalam kurung P, A sama dengan 1, maka menurut teorema 38, A pangkat PHIP kongruen 1 dalam kurung mod, P adalah suatu bilangan prima. Berarti dari bilangan-bilangan bulat 0,1, 2,3 sampai P minus 1 yang tidak prima relatif dengan P hanya 0 kongruen P dalam kurung mod, sehingga 1,2,3 P kurang 1 merupakan sistem residu tereduksi modulo dengan P kurang 1 unsur. Dengan demikian PHIP sama dengan P minus 1 karena PHIP sama dengan P kurang 1 dan A pangkat PHIP kongruen 1 dalam kurung mod P, maka A PHIP P kongruen 1 mod P. Selanjutnya, pembuktian teorema kecil Fermat. Contoh 1. Jika P adalah bilangan prima, X adalah anggota Z pangkat plus, dan P tidak habis membagi X, maka X pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Memahami kerangkan berpikir teorema kecil Fermat. X kongruen A mod P, 2X kongruen B mod P, 3X kongruen C mod P, 4X kongruen D mod P sampai dalam kurung P kurang 1 X kongruen P kurang 1 mod P. X kali 2X, 3X kali 4X sampai P kurang 1 X kongruen A, B, C, D sampai P kurang 1 mod P. X pangkat P kurang 1 dikali P kurang 1 kongruen P kurang 1 mod P. X pangkat P kurang 1 kongruen mod P. X pangkat P kurang 1 sama dengan X kali X, 2X, 3X sampai P kurang 1X, dan bersamaan di atas bentuk KX, dan terbukti P tidak habis membagi karena 1 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan P kurang 1. Konsekuensinya P tidak habis membagi X, P tidak habis membagi K, sehingga P tidak habis membagi KX. Selanjutnya, bukti kedua. Teorema ini dapat dibuktikan dengan mendaftarkan kelipatan positif dari A sampai dengan P kurang 1, yaitu A, 2A, 3A sampai P kurang 1A. Jika RA dan SA kedua modulo P, maka R sama dengan S dalam kurung mod P, sehingga kelipatan A sampai P kurang 1 di atas juga harus kongruen terhadap 1,2,3 sampai P kurang 1. Dengan menyusun yang sama, dengan mengalihkan bagian-bagian ini, A kali 2A kali 3A sampai P kurang 1A kongruen 1 kali 2 kali 3 sampai kali P kurang 1 dalam kurung mod P, atau A pangkat P kurang 1 dikali A pangkat P kurang 1 dikali P kurang 1 kongruen P dikurang 1 dalam kurung mod P membagi ruas dengan P kurang 1, diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Selanjutnya, tentang catatan teorema kecil Fermat ini hanya berlaku untuk satu arah, atau dalam pengertian lain necessary but not sufficient.
Maksudnya, walaupun ia berlaku untuk semua bilangan prima, tapi ia tidak berlaku hanya untuk bilangan prima saja, yang kadang-kadang juga berlaku untuk bilangan komposit. Sebagai contoh, 3 pangkat 90 kongruen 1 dalam kurung mod 91. Tapi 91 bukan bilangan prima. Bilangan yang memenuhi teorema kecil Fermat tapi bukan bilangan prima dinamakan pseudo prime. Sekian dari presentasi kelompok Sekianlah kami. pemaparan Jika ada materi kesalahan dari kata kelompok 2. atau Terima pembilangan, kasih. mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.